Intan sudah beberapa kali ya ngebahas tentang scam yang di Myanmar, dan jujur aja mereka ini memang kurang ajar banget. Indonesia pun banyak yang jadi korbannya, dikasih tawaran kerja yang sangat menggiurkan, nyampe sana jangankan dikasih duit, malah dieksploitasi habis-habisan. Yang berhasil keluar dari sana itu jarang, yang 100% sehat walafiat itu jarang. Either dia itu cacat permanen, trauma berat, bahkan sudah sekarat abis baru dibebaskan karena mereka sendiri nggak mau berurusan dengan mayat. Kasus Wang Xing yang berhasil keluar dari scam Myanmar hidup sehat walafiat itu jarang banget, paling 1 dari sejuta tuh. Nah, China ini sadar banget banyak warganya yang jadi korban dan mereka itu nggak tinggal diam. Salah satu sindikat scam terbesar yang dikelola oleh keluarga Ming berhasil dibongkar sama pemerintah China sendiri. Banyak anggota dari keluarga Ming ini ditangkap, yang mana 11 diantaranya divonis mati. Kok bisa ya? Mereka kan operasinya itu di Myanmar. Kenapa yang ngebekap dia, yang nangkep dia itu malah polisi China? Myanmar kan bukan daerah otonominya China. Terus ini juga sindikat besar loh. Kok bisa China itu nangkep mereka? Dajiahao, wajah Intan, Huaning Leta Wata Pintau Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk kali ini dari PayPal dari Malaysia, Jafri bin Lalangi. Terima kasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal, yang linknya ada di bawah ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis message, yang mana message-nya akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Sebelum masuk ke keluarga Ming, Intan mau ngebahas sebentar, sedikit saja tentang Peng Jiaseng, karena dia ini biang keroknya. Jadi ada satu wilayah kecil di utara di Myanmar yang berbatasan langsung dengan Yunnan, China. Namanya adalah Kokang. Secara peta, Kokang ini punyanya Myanmar, tapi kehidupan di sana itu orang-orangnya pakai bahasa Mandarin, transaksinya juga banyak yang masih pakai renminbi. Secara hukum, lah ini hukum ini paling abu-abu, yang mereka pakai hukum rimba kali ya. Di balik wilayah Kokang itu ada satu orang yang berkuasa, yaitu namanya adalah Peng Jiaseng. Peng Jiaseng ini tahun 1980 dia itu anggota militer Partai Komunis Burma, yang mana setelah partainya bubar dia balik ke kampung halamannya yaitu di Kokang, terus ngebangun pasukan sendiri di Kokang itu. Pada tahun 1989 dia resmi mendirikan MNDAA, yang berarti Myanmar National Democratic Alliance Army. Ini kayak kelompok bersenjata di Kokang. MNDAA ini kemudian menandatangani gencatan senjata dengan Myanmar, dan sebagai gantinya wilayah Kokang itu dikasih status daerah khusus, semacam otonom de facto, artinya secara hukum miliknya Myanmar, tapi secara praktek ya miliknya gengnya Peng Jiaseng ini. Kokang itu punya tentara sendiri, punya sistem pajak sendiri, sampai pemerintahan sendiri. Ini kayak negara dalam negara. Bisnis di Kokang pun itu mulai menggila. Pertamanya ya perdagangan lintas negara kayak biasa, tapi lama-lama kok menjurus ke arah yang gelap-gelap kayak gimana? Kayak penyelundupan obat-obat terlarang, judi online, tempat pelariannya residivis dari China, yang mana Kokang sendiri kan memang dia itu daerah yang abu-abu, legal tapi ilegal. Selama 2 dekade Peng Jiaseng itu bagaikan raja di sana. Tapi roda berputar. Pada tahun 2009 militer Myanmar ini menyerbu Kokang dan terjadi pertempuran besar ya antara militer dan Peng Jiaseng ini. Peng Jiaseng kalah dan dia kabur ke China. Yang mana habis gitu ya pemerintah Myanmar itu happy dong, wes otaknya itu sudah berhasil kabur, sudah tenang, sudah aman ini Kokang. Nah, jaringan-jaringannya itu kan nggak dibasmi habis nih ya. Ya mereka kan juga kepengen bertahan hidup ya kan. Yang mereka bisa ya usaha gelap-gelapan gini, ya udah jadilah timbul kayak geng-geng bekas anak buahnya Peng Jiaseng ini, yang mana mereka juga bergerak di bisnis gelap-gelapan seperti itu, kayak judi online, pencucian uang, penipuan lintas negara.
Karena nggak ada raja yang berkuasa ya tambah kacau, iya kan? Kayak dinasti Qing, setelah dinasti Qing runtuh, China itu kan langsung terpecah menjadi beberapa bagian-bagian. Ya sama aja, ini juga kayak gitu. Terpecah menjadi geng-geng kriminal di Kokang sana. Yang geng terkuat itu yaitu keluarga Ming. Yang mana keluarga Ming itu awalnya itu dia pengusaha kasino gitu ya di Yunnan. Lah terus gitu dia terkena kasus hukum di China dan kemudian dia lari dipilihnya Kokang. Kenapa Kokang? Karena bahasanya masih pakai bahasa Mandarin. Yang paling penting wilayahnya itu semi otonom alias lemah secara hukum, tapi dekat sama China. Dia nggak ada pikiran ya, oh aku bakal ketangkep pemerintah China. Enggak, dia nggak ada pikiran kayak gitu karena China dan Myanmar itu dua negara yang berbeda. Buat keluarga besar Ming, Kokang ini itu tempat yang sangat-sangat ideal untuk scam empire. Meskipun ya keluarga Ming sama Peng Chia-sheng ini nggak saling kenal, belum tentu saling kenal maksudnya, tapi keluarga Ming ini tumbuh dari ekosistem gelap yang dibangun oleh Peng Chia-sheng. Bisa dibilang mereka mewarisi struktur kekuasaan Peng Chia-sheng, apalagi setelah Peng Chia-sheng meninggal tahun 2022, nggak ada pemimpin di sana ya kan. Sepeninggal Peng Chia-sheng ya geng-geng itu semakin liar, semakin nggak ada kejelasan hukum gitu ya. Dan keluarga besar Ming adalah geng terkuat dan terbesar di Kokang itu. Keuntungan bisnis haram ini ditafsir lebih dari 10 miliar yen. Itu kira-kira 22 T ya kalau dirupiahkan. Scamnya itu makin menggila. Yang mana ini ngebikin China itu geram. Apalagi warganya banyak yang jadi korban. Banyak warga China yang ditangkap dan disiksa. Ada juga yang sampai meninggal. Pemerintah itu nggak tinggal diem. Roda hukum berputar dengan cepat. Pada tanggal 12 November 2023, Ming Xueqiang, Ming Guoping, Ming Julan, Ming Zhenzhen menjadi daftar buronan polisi China. Nggak pakai lama ya, China langsung kerjasama dengan militer Myanmar untuk membasmi geng judol ini dan operasi lintas batas pun dimulai. Nasib ketua geng Ming Xueqiang itu berakhir tragis ya. Dia dilaporkan bunuh diri, tapi nggak tahu beneran apa enggak. Karena itu cuman omongan doang, nggak ada bukti-buktinya. Sampai ada netizen itu yang merasa ini jangan-jangan Ming Xueqiang ini belum ketangkep, dia lagi sembunyi di mana. Bahwa hanya Ming Xueqiang, 3 orang, Ming Guoping, Ming Julan, dan Ming Zhenzhen itu berhasil ditangkap di Lokai. Itu juga tidak jelas detail kronologi penangkapan mereka gimana, apa ada baku tembak atau gimana, nggak jelas. Pokoknya beritanya kayak gitu dan media China itu kan memang nggak sampai 100% terbuka ya kalau kasus-kasus kayak gini. Pokoknya mereka ini akhirnya diserahkan ke China dan dihukum pakai hukumnya China. 30 Januari ada transferan besar berikutnya. Jadi China kembali menerima anggota geng dari keluarga besar Ming yang masih tersisa. Ya jangan sampai ya itu kroco-kroconya nggak ditangkap, nanti hasilnya ya kayak kasusnya Peng Chia-sheng ini timbul lagi nanti yang baru, jadi disikat habis semua sama China. Pada tanggal 19 Februari 2025, nah ini sidang besar yang ditunggu-tunggu. Pengadilan tingkat 1 digelar di Wenzhou, yang mana ada 23 orang duduk di kursi pesakitan, yang mana jaksa menuntut mereka itu dihukum seberat-beratnya. Jaksa menuntut mereka dengan 11 jenis dakwaan berat seperti penipuan telekomunikasi, penyiksaan, pembunuhan berencana, penahanan ilegal, pemerasan, perjudian, prostitusi, perdagangan obat-obat terlarang, penyelundupan lintas negara, sampai pelanggaran data pribadi. Lalu puncaknya nih, pada tanggal 29 September 2025, Pengadilan Menengah Wenzhou akhirnya menjatuhkan putusan tingkat 1 buat sindikat keluarga Ming. Putusannya apa? Yang pertama, 11 anggota keluarga Ming divonis mati tanpa penangguhan. Mereka termasuk Ming Guoping, Ming Zhenzhen, Zhou Weichang, Wu Hongming, dan Fu Yapin. 5 orang dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan 2 tahun. Jadi ini maksudnya kalau misalkan
Yang tadi itu tanpa penangguhan, yang ini kan ditangguhkan 2 tahun. Kalau misalkan dalam 2 tahun dia berkelakuan baik, maksimal lo jedok, dia diganti hukumannya jadi seumur hidup kayak gitu. 11 orang dia mendapatkan penjara seumur hidup. Sisanya 12 orang itu mendapatkan hukuman 5-24 tahun plus semua harta benda disita dan beberapa dari mereka dideportasi. Jadi setelah keluar dari China, nggak boleh tinggal di China, nggak boleh jadi warga negara China. Besok harinya, pada tanggal 30 September, jubirnya pemerintah mau nih menegaskan bahwa kasus ini tuh kayak peringatan keras gitu ya bagi semua pelaku kejahatan lintas negara. Good morning, ulu ni chang China li, falu to hui cao tao ni, yang mana bahasa Indonesianya nggak peduli dimanapun kamu sembunyi, hukum akan menemukanmu. Wah, ini quote-nya itu trending topik di Weibo. Mungkin ada yang sempat mikir ya, loh Myanmar ini kan bukan wilayahnya China, kok bisa polisi China itu nangkep buronan yang ada di Myanmar, kan bukan otoritasnya China. Jadi ceritanya sejak 2023 itu kan marak nih ya penipuan online kayak gini, korbannya juga banyak yang warga China dan banyak juga yang tewas. Pemerintah itu marah dan menekan Myanmar untuk bersih-bersih di Kokang sana. Pihak keamanan Myanmar pun setuju untuk ngebantu China dan terjadilah operasi gabungan lintas batas. Di tahun yang sama, situasi Myanmar kan lagi panas-panasnya. Ini case lain ya, nggak ada hubungannya sama keluarga Ming itu. Jadi militer Tatmadaw, militernya Myanmar itu bentrok sama kelompok etnis bersenjata di wilayah utara. Di tengah kekacauan itu datanglah China jadi penengah ngebantu Myanmar. Apakah ini gratis? Ya emang China badan sosial apa gimana? Logikanya kayak gini, kalau kita dibantu sama orang, terus kalau misalkan orang itu nextnya butuh bantuan, masa kita nggak ngebales nolong, ya kan? Apalagi kalau kita tahu kita bakal butuh bantuannya mereka lagi. Gini, misalkan Pak Prabowo kan orang kuat sih, ketemu sama kalian, Pak, aku haus nih, aku minta minum dong. Ya, jangankan segelas, dikasih itu 1 galon buat Pak Prabowo. Beda kalau yang minta itu pengemis, minta air ya udah dikasih 1 gelas aqua. Kalau beruntung, ya kita ada feeling dong. Kalau misalkan ada orang kuat, ada orang berpengaruh nolong kita dan kita mengharapkan bantuan mereka lagi di proyek berikutnya kayak gitu ya masa nggak ditolong kalau dia minta bantuan kecil ke kita. Ya sama aja, China itu ngomong sama Myanmar, bantuin aku tuh ngeberesin si Kokang. Ya kita ini kurang senjata, kurang orang, wes nggak apa-apa, tak bantu. Ya udah, jadilah itu operasi gabungan lintas batas. Myanmar nggak mungkin dong nolak permintaannya China, dan ya sekeren itu, se-effort itu China dalam melindungi warganya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Kuan Kan Caijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.